Kita mengetahui bahwa privasi adalah hal utama dan sangat penting yang terjaga, tidak boleh sampai orang lain tahu begitu ya, apalagi itu berupa data-data kita dan data-data keluarga kita. Namun apa yang terjadi jika data-data itu bocor ya, hingga semua masyarakat, bahkan ya data-data penting pun itu sekelas pemerintah bisa diketahui banyak orang. Nah, saat ini Xiaomi akan membahasnya eksklusif gitu tentang cyber security, data kebocoran, dan orang yang saat ini terkenal, spesiali Eseki Bashoki. Ya, Assalamualaikum, ini Shoki, dan malam ini spesial ya. Kita agak telat bahasnya karena sebenarnya ini hype-nya agak turun gitu ya. Ya, benar sekali. Kita mau bahas nih ya tentang cyber security. Nah, belakangan ini heboh ya berita hacker, bocoran data, mulai dari kalangan masyarakat nih sampai ke instansi pemerintah. Bahkan itu udah tingkatnya ini ya, data-data presiden gitu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal ya kita mengetahui cyber security di Indonesia itu banyak loh yang backgroundnya IT, belajar di situ. Bahkan dulu di kampus juga ada ya komunitas tentang cyber security. Bisa-bisanya aja nih ya. Nah, di saat data itu tersebut bocor, dari mana dong sumber informasinya? Ada yang dari deep web, ada yang dari surface web, begitu ya. Lebih tepatnya dark web. Namun, ini benar-benar di tempat web umum gitu ya. Ini Sauki juga menemukan di forum asalnya dari ini, website forum Bridge. Apa itu ya? Website forum Bridge ini dia merupakan situs yang membocorkan data informasi berupa data-data, terus juga pembajakan, aplikasi dan games, hingga aktivitas ilegal ya yang semestinya ini tidak boleh publik tahu gitu ya. Nah, website ini kawan-kawan bisa akses, namanya bridge.to, atau nih ada teksnya ya sebelah sini. Itu bacanya bridge, itu kalau versi Inggrisnya ya, bukan versi Jakselnya gitu. Saran ya dari Shopee, kalau misalnya mau akses website-website yang ada mengandung hacker, ini lebih baik pakai VPN atau proxy ya, supaya lebih aman. Khawatirnya di browser kalian tuh buka webnya, ada akun dari browser tersebut, biasanya di Chrome ya, diambil gitu, dibobolin YouTube ya, atau ya web-web penting lainnya gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya nggak berasal dari akun terkenal yang sekarang kita tahu tuh Bujorka. Bujorka itu ya emang dia hacker gitu. Tapi di forum ini lebih dari itu. Bahkan kayaknya data SIM card dan sebelumnya tuh bukanlah si Bujorka ini ya. Ingat ya, di YouTube ini kontennya tuh bukan membahas orangnya. Karena di sini bukan akun lambe gitu ya. Jadi ya kita fokus bicara intinya aja tentang Bujorka ini. Dia backgroundnya itu pernah membobol kemarin yang IndiHome, terus yang Kominfo juga data-datanya, sampai yang terbaru itu adalah data ke Istana Presiden ya. Waktu kemarin tuh, gimana nggak ketar-ketir ya, giliran kasusnya pemerintah itu gerak cepat tuh bikin tim khusus buat ngelacak diri mana. Sedangkan waktu yang kemarin data-data kita ya itu ya. Oke, jadi ya si Bejorka ini memang lagi banyak gitu ya fans saya di ini ya, thread dibahas kemarin, Twitter sampai trending berhari-hari. Sekarang giliran udah ketar-ketir ya, dicari orangnya buronan nggak kelihatan lagi nih, entahlah itu pengalihan isu atau yang lain sebagainya. Kalau bicara konten-konten seperti ini sebenarnya khawatir ya, Shopee sendiri juga ngerasa nggak perlu bahas panjang kalau udah bicarain soal yang katanya keresahan masyarakat, karena saya sendiri rasanya begitu loh. Nah, oke, kita bahas nih tentang hacker dan kebocoran data. Berhubung si Shauki ini juga background dari IT, di sini sih bahas kulitnya aja ya. Kalau inti-intinya kayaknya nanti nggak paham gitu, kalimatnya sulit ya. Nah, itu tuh data-data bocor membuktikan bahwa sekelas instansi negara pemerintah yang dalamnya tuh mereka menjaga data-data kita. Contohnya Dukcapil itu kan pasti punya data kita, dari data ini ya, kartu keluarga, data NIK, bahkan hingga
data ini ya, nanti misalnya bayi lahir hingga data meninggal dan waris, mereka kan pegang semua gitu. Nah, cyber security yang sebagai buat ini ya, pengamanan di sistem operasi itu ternyata dibayarnya gak yang mahal gitu, dengan klarifikasi level yang tinggi, sehingga privasi itu jadi kecil ya, kemana-mana tuh bocor di hack kemarin. Seperti kita nggak tahu ya, si Bjorka aja tuh levelnya itu god, tapi nggak tahu ini godnya ini bisa dibeli atau nggak level. Yang penting sih kontribusinya besar dia, berarti artinya dia itu banyak ngebobol-bobol data ya. Kemarin juga udah lebih dari satu. Walaupun sebenarnya ini nggak tahu nih data-data yang dia bobol itu valid atau nggak. Beberapa dibilang nggak valid, beberapa ada yang valid itu berdasarkan sampel-sampel yang ada. Namun di sisi cyber security ini, jika sebenarnya pemerintah serius, bahkan kita sendiri ya, kalau yang ngerasa pingin dan cita-citanya kerja di cyber security, hal ini itu tidak akan terjadi. Mengapa? Cyber security itu sebenarnya paling penting. Ibarat kayak kita misalnya punya rumah mewah atau punya rumah di tengah hutan, dan kita itu di depan rumah itu nggak memiliki pagar gitu, bahkan juga nggak memiliki security. Kalau itu tingkatnya rumah elit ya, pasti dong nanti ada kebobolan, ada maling lah, belum lagi ada yang rusakin rumahnya kan, belum lagi kalau yang di tengah hutan ini ya, rumahnya kemasukan binatang apa ya, kita nggak tahu ya. Mending kalau binatang serangga ya, kalau misalnya binatang buas. Nah, di sini nih pentingnya cyber security gitu. Mau di instansi pemerintah bahkan swasta sekalipun gitu. Jangankan tentang perusahaan, kita sendiri juga belajar cyber security itu penting gitu. Sebagian kecilnya contoh pakai HP dan laptop pasti ada password kan, entah itu pakai pattern atau pin, ataupun juga ini ya pakai password, hingga pakai fitur two factor yang dimana dia memakai 2 step OTP seperti itu juga termasuk bagian dari cyber security ya. Nah, pentingnya cyber security ini kawan-kawan tuh harus belajar ya. Di sini tuh definisinya aktivitas yang terjaga untuk melindungi sistem dari serangan DDoS, breach, dan sejenisnya. Nah, DDoS itu apa? DDoS itu secara singkatnya nih, ini ada teksnya nih singkatannya. Tapi ya kalau buat penjelasannya, mereka tuh ngebobol data dari sistem yang dipegang saat ini. Misalnya nih Sauki hacker, kita bobolin ini ya server luar ya gitu, sampai benar-benar hancur tuh datanya. Itu jenisnya jadinya cracker. Tapi kalau hacker itu kan mereka ada hacker putih dan hacker hitam. Nah, hacker putih itu mereka biasanya masih baik tuh, nanyain, nah ini kalian mulai celah-celah yang bisa kita manfaatin gitu, data-data kita bocorin atau kita rusakin. Nah, mau rekrutnya nih, ini misalnya jadi DevOps-nya atau misalnya jadi cyber security-nya. Nah, kalau hackernya hitam, mereka nggak pandang bulu, langsung bobol aja, hancurin gitu, rusakin dia punya sistemnya, aplikasinya gitu ya. Bahkan apa yang nggak sisa dihilangin, atau mereka juga ambil semua data-datanya. Nah, ini ngeri banget kan ya. Ya, berkaitan tentang tadi tuh celah-celah dari hacker ini kan ada istilah di aplikasi ketika pengaman tuh kayak bug. Ini seru nih, di sini pembahasannya ada kaitannya tentang quality assurance dan cyber security gitu ya. Quality assurance dia merupakan ya yang ngecek aplikasi. Ini bahasa singkatnya aja. Nanti SK Bocoki akan bikin konten khusus tentang QA dalam waktu dekat ya, nggak bisa sekarang karena ini kita fokusnya tentang cyber security ya. Tentang breach juga, kebocoran data itu bisa terjadi. Breach itu yang tadi dibilang artinya bocor, itu ya kayak data-data yang tampil ya berupa query. Nah, query itu istilahnya seperti daftar-daftar tapi ada listnya, mulai dari nama, terus juga alamat, terus juga tanggal lahir. Ini contoh sederhananya aja. Itu kan berstruktur ya begitu, dan ada listnya. Kalau misalnya dikumpulin satu datanya itu 1 KB, bayangin kalau misalnya kebobolan kayak kemarin tuh bisa sampai 1 miliar SIM card. Berapa itu?
bisa sampai puluhan giga apa ratusan giga ya. Nah, cuman kan di data tersebut kita nggak tahu orangnya yang misalnya mau dicari datanya itu mau diapain. Bisa jadi ya diincar atau mungkin ternyata pas dicek orangnya meninggal. Gitu. Karena datanya kan saking banyaknya itu dari zaman dulu SIM-nya ada hingga sekarang. Berapa tuh? Orang kan satu HP ada yang bisa 2 SIM, belum lagi dia yang 2 HP atau 3 HP lebih gitu punya SIM, banyak banget. Nah, jadi ya tentang bocoran kan, sejenisnya itu ini masih banyak lagi macam-macam hacknya gitu. Tapi intinya yang tadi sebutin di DOS, breach dan yang bocoran data tuh itu sama aja bahaya. Makanya cyber security itu penting banget ya untuk dipelajari ya. Kalau kawan-kawan masuk SI ini ada kok mata kuliahnya. Bahkan ini nanti kalau di tingkat akhir dibahas tentang sistem keamanan jaringan komputer gitu. Oke, itu aja sih pembahasan tentang cyber security. Ini ada manfaatnya nih ya. Kalau misalnya kawan-kawan lebih tahu itu datanya bakal lebih aman, terus juga tidak bocor dan ya privasi sangat terjaga. Tuh ini banget sih. Kalau udah data aman terus gak bocor sama ini ya terjaga privasi. Ya pihak perusahaan baik itu salah satu benang merah bahkan kita sendiri pun juga tenang aja kok dalam kondisi saat kayak gini ya gempur-gempuran hacker. Ya sekian tentang pembahasan cyber security ya, semoga sih ya ada improvisasi ya nanti kalau misalnya ini kita perbaikan cyber security jadi nggak ada cerita kebocoran lagi di depannya karena udah dipegang oleh orang yang ahli. Dan ya sampai jumpa di konten berikutnya yang lebih seru tentang pembahasan dunia digital IT startup spesial di SEK by Shoki. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Apaan tadi ya? Oke, sini aja ya.